Sebagai warga diaspora di NTT, mari kita mewarisi legasi budaya, kearifan nenek moyang kita. Ada 3 hal kearifan nenek moyang orang Toraja yang sampai dengan saat ini dipegang teguh. Yang pertama yaitu sikasiri. Artinya dalam bahasa Indonesia respect atau menghormati dan menempatkan diri atau punya etika. Kemudian yang kedua adalah siangkaran atau saling menopang, menolong dan mendukung serta berempati. Dan yang ketiga adalah sipakatau atau tidak mempermalukan atau respek pada hak-hak asasi seseorang, siapapun dia. Ketiga prinsip ini juga oleh saudara kita dari Bugis Makassar dikenal dengan istilah sipakainga, sipakatau dan sipakalabi. Ya Pak Haji, betul ya Pak Haji. Dan dalam budaya lisan Toraja, saya ingin menyampaikan ada 12 falsafah orang Toraja yang relevan kita sampaikan di masa-masa saat ini yang penuh dengan kepalsuan. Seperti khotbah Bapak Pendeta tadi, hanya terang Kristus yang dapat dipercaya. Sekarang ini kawan, sahabat tidak ada yang abadi, hanya Kristus yang abadi. Saya ingin menyampaikan dalam bahasa Toraja aslinya. Yang pertama, orang Toraja itu disebut manarang umpiak banang pande umpak talu beluak. Bahasa Indonesianya terjemahan bebas, pandai membelah benang dan membagi 3 rambut. Ini sesuatu yang mustahil secara kasat mata, tetapi itulah falsafah orang Toraja, dibuat dari dulu sampai sekarang. Artinya sejatinya orang Toraja harus memiliki skill dan kemampuan untuk menyelesaikan sesulit apapun atau serumit apapun persoalan dan dalam kondisi apapun. Yang kedua, orang Toraja menarang umpi idak pindan umparede gori-gori. Ini dalam bahasa Indonesia terjemahan bebas, pandai merekatkan piring batu yang pecah atau menjadikan guci yang retak utuh kembali. Dimaknai bahwa sejatinya orang Toraja harus pandai memperbaiki yang rusak, menyambung hubungan yang retak, harus bisa jadi problem solver di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, orang Toraja manarang usuka bongi ungkararoy malilin. Dalam terjemahannya, dalam bahasa Indonesia terjemahan bebas artinya pandai mengukur malam dan menakar gelap. Kita maknai bahwa orang Toraja mengetahui seluk-beluk pembicaraan, tidak asal bicara atau teliti, punya integritas dan jujur. Yang keempat, orang Toraja menarang usuka allo nabongi, yang artinya pandai mengukur lamanya siang dan lamanya malam. Dimaknai bahwa orang Toraja itu harus arif dan bijaksana serta penuh pertimbangan. Yang kelima, orang Toraja disebut tountiro simpona manuk ubanna kayo bulan, yang artinya orang Toraja dapat melihat ompongnya ayam dan ubannya bangau putih. Dimaknai bahwa orang Toraja adalah orang yang luas pengertiannya, selalu berpikir logis, berpandangan jauh ke depan dan punya prinsip. Yang keenam, ini agak lama nih sedikit, ada 12, tetapi ini pesan yang harus diwarisi pada generasi kita, karena kita yang generasi 69, 70 atau di bawahnya 60-an itu masih dengar falsafah ini. Tetapi anak-anak kita yang sekarang ini sudah tidak tahu ini. Yang keenam, orang Toraja menarang umpoya kuman usangkala kutumanuk, yang artinya adalah pandai menjerat kuman, mengurung kutu ayam. Dimaknai bahwa orang Toraja adalah orang yang pintar dalam segala hal,
cerdas, kreatif, dan inovatif. Falsafah yang ketujuh bagi orang Toraja adalah manarang urreken bulan urroto-roto bintoen, yang arti harfiah pandai menghitung bulan dan menebak bintang. Maknanya adalah bahwa orang Toraja adalah orang yang luas wawasan dan bercita-cita tinggi. Falsafah yang kedelapan adalah tomaluangan ba'tengna masindung karangan inayanna. Artinya adalah orang yang luas hatinya bercaruk pasir nuraninya. Dimaknai bahwa orang Toraja harus jalan nalarnya dan harus berjiwa besar serta bijaksana. Selanjutnya yang kesembilan, orang Toraja tombakkai bukunna kayu buangin, yang arti terjemahan bebas orang yang mampu membelah teras pohon eru. Maknanya adalah orang Toraja adalah orang yang arif, mendamaikan yang berselisih paham, juga tegas, bekerja keras dan bekerja cerdas. Yang ke-10, kayu kalondona tondok lambak laikuna pangleon. Artinya bahwa orang Toraja seperti kayu tingginya di kampung, kayu yang tinggi di kampung, seperti halnya pohon beringin yang rindang daunnya. Dimaknai bahwa orang Toraja harus bisa menjadi pemimpin dan menaungi diri sendiri, masyarakat, dan harus menjadi teladan di mana dia berada dan penuh dengan tanggung jawab. Yang ke-11, londong kilakna tondok saungan baraninna pangleon, yang artinya ayam jagonya kampung, ayam aduannya negeri. Dimaknai bahwa orang Toraja adalah orang pemberani, rela berkorban dan berjuang untuk negeri dan masyarakat. Yang terakhir adalah gandang laabina tondok bombongan na pangleon. Artinya adalah gendang mulia kampung dan gaungnya negeri. Dimaknai bahwa orang Toraja adalah orang-orang yang dapat diandalkan, bertutur kata, harus komunikatif dan berjiwa sosial. Jadi itulah pesan Natal yang paling utama saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai yang dituakan untuk bisa menjadi pedoman dan bisa diterapkan oleh orang-orang kita di manapun berada. Karena kita berada di tanah Flobamora ini, kita telah berinkulturasi dengan masyarakat di tempat ini, dan kita diterima dengan sangat baik oleh masyarakat NTT karena kita bisa menerapkan filosofi yang tadi. Pada waktu acara sidang raya di Tanah Toraja bulan November yang lalu, Ketua Sinode Gereja Toraja Bapak Pendeta Dr. Alfred, bolehkah menghadirkan budaya dari NTT? Apa saja yang bisa dikenang, karena di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, begitu banyak orang-orang NTT di sana dan dari berbagai Flores atau Sumba dalam berbagai bidang juga mengabdi di kampung kita di sana dan telah diterima, bahkan menjadi sebagian menjadi keluarga, kawin mawin dengan keluarga kita. Demikian juga di NTT ini, keluarga kami banyak kawin mawin dengan orang-orang NTT. Tadi pemain sasando, 2 orang yang menampilkan musik sasando tadi, itulah yang hadir di Tanah Toraja kemarin, menampilkan musik sasando untuk menunjukkan bahwa inkulturasi budaya dan sosial telah menyatu antara kita dengan warga NTT. Dan di sana sangat diapresiasi dan malah diminta untuk tampil di gereja dan di acara-acara selama sidang raya di
Tanah Toraja.